wah kamu terlihat sangat ceria hari ini. Hai Miss Esa, ini loh soalnya nanti Bapak bakal ajak Mbak untuk membeli album gambar yang Mbak tunggu untuk lama banget. Wah, luar biasa sekali. Pastinya kamu akan menghargai kan hadiah dari papamu itu? Iya dong, soalnya kan Coba udah nunggu lama banget ya. Jadinya Coba bakal menghargai itu dan menjaga itu baik-baik. Oke deh. Elisheba, tahukah kamu bahwa kedatangan dan kelahiran Yesus itu dinantikan oleh dunia? Karena kehadirannya dan kedatangannya itu untuk menyelamatkan orang banyak loh. Oh, berarti kelahirannya Yesus kita harus menghargai juga ya? Betul sekali. Dengan kita menghargai kelahiran Yesus dan kedatangannya, kita bisa berbahagia setiap harinya. Wah, berarti kita harus menghargai dan berbahagia. Soalnya Yesus sudah lahir di dunia ini. Benar sekali Elisheba. Dengan kita menghargai kedatangan Yesus dan kelahirannya, kita dapat berbahagia setiap harinya. Untuk itu, jangan berlama-lama lagi. Ayo kita saksikan kisahnya di Mesbah Cilik. Ketika kamu menerima sebuah hadiah, apa kamu mengucapkan terima kasih pada orang yang memberikannya? Semoga iya. Mengucapkan terima kasih pada orang atas hadiah mereka sangat penting. Mereka terpesona oleh apa yang mereka lihat di tengah malam. Para gembala yang terjaga mengobrol di antara mereka. Paduan suara malaikat yang datang kepada mereka di malam itu kini sudah pergi. Betapa hebatnya pesan yang disampaikan malaikat itu. Hari ini di kota Daud, Juru Selamat telah lahir untukmu. Dia adalah Mesias, Tuhan. Ini akan menjadi tanda bagimu. Kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus kain dan terbaring di dalam palungan. Apakah itu bisa jadi kenyataan? Apakah mereka akan menemukan Mesias itu, Juru Selamat mereka di kota terdekat? Bethlehem dikenal sebagai kota Daud, dan jaraknya tidak jauh dari bukit tempat para gembala mengawasi domba-domba mereka. Tapi mengapa Mesias terbaring di dalam palungan? Itulah yang dikatakan malaikat. Sebuah palungan? Bagaimana mungkin? Apakah Mesias Juru Selamat dunia datang kepada mereka sebagai bayi? Mereka tahu bahwa bayi yang baru lahir dibungkus dengan kain lembut untuk menjaga agar tetap hangat dan kering. Tetapi bayi-bayi biasanya tinggal di rumah, di dalam rumah. Itu sangat aneh. Ayo kita pergi ke Bethlehem dan lihat sendiri, kata salah satu gembala. Tuhan telah mengirimkan pesan ini kepada kita. Kata yang lain. Ini adalah para malaikat, saya yakin. Teriak yang lain. Maka di tengah malam, para gembala bergegas pergi ke Bethlehem. Di sana, sebuah kandang dekat penginapan tempat orang-orang menghabiskan malam, mereka menemukan apa yang mereka cari. Seorang bayi dibungkus kain lembut terbaring di dalam palungan. Bagaimana mereka menemukan kandang tempat bayi itu lahir? Tentu saja Tuhan memandu mereka ke tempat itu. Dan setelah sampai, mereka menceritakan kepada orang tua bayi itu tentang kunjungan malaikat dan paduan suara malaikat yang indah yang menyanyikan kata-kata pujian itu. kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia. Bersama dalam keheningan dan kekaguman, para gembala berlutut di sekitar palungan. Di sana mereka menyembah juru selamat mereka sementara orang tua bayi itu melihatnya. Kemudian para gembala harus kembali ke domba-domba mereka. Dipenuhi sukacita, mereka merasa harus memberitahu orang lain. Saat mereka meninggalkan kota, mereka tidak bisa menyimpan kabar baik ini untuk mereka sendiri. Mereka menyebarkan berita itu ke semua yang mereka ketemui. Untuk memuliakan dan memuji Tuhan, berbicara dengan kagum tentang kunjungan para malaikat.
Mereka menceritakan tentang bayi dalam palungan dan tentang Tuhan yang mengirimkan pesan itu pada mereka. Yusuf dan Maria senang bahwa para gembala datang. Mereka dengan senang hati mengundang mereka masuk dan mendengarkan cerita mereka. Mereka juga terpesona oleh semua yang telah terjadi. Tentu saja Tuhan telah memandu para gembala, dan Dia akan memandu orang tua bayi itu saat mereka merawat hadiah berharga yang Tuhan berikan kepada mereka. Para gembala tidak akan pernah melupakan malam itu. Mereka telah melihat penggenapan nubuatan yang telah mereka pelajari selama bertahun-tahun. Dan Maria pun tidak akan melupakannya. Alkitab memberitahu kita bahwa dia menyimpan semua hal ini dan merenungkannya di dalam hatinya. Halo sahabat Cilik Hope Channel, bertemu lagi dengan Miss Carlia dan juga Silva. hari ini kita akan belajar tentang respect. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu nih ke Silva. Silva, tahu nggak respect itu apa? Respect itu seperti apa sih? Penghargaan itu, Miss, adalah ketika kita memperlakukan orang dengan baik dan memberi mereka perhatian. Seperti saat kita mendengarkan orang dengan penuh perhatian. Nah, betul sekali Silva. Betul ya yang dikatakan Silva, sahabat cilik. Jadi, respect atau penghargaan kita menghargai orang lain. Nah, hari ini Miss punya aktivitas nih, bagaimana pentingnya kita harus menghargai orang lain. Di sini Miss sudah siapkan penghapus, ada pensil warna, dan juga ada spidol serta 2 kertas. Nah, kertas yang satunya akan Miss berikan kepada Silva. Nah, jadi kita anggap kertas ini seperti orang lain yang kita jumpai, dan pensil warna atau spidol ini seperti diri kita yang menjumpai orang lain itu. Oke, sekarang Silva boleh ambil 1, Miss ambil 1. Silva boleh pilih pensil warna, mau menggambar apa? Miss pilih coklat. Aku pilih hijau. Oke. Sahabat Cilik Hope Channel juga boleh ya menggambar di rumah. Ya, kita mulai ya. Oke. Miss sudah selesai, Silva udah belum? Aku dikit lagi. Kita tunggu Silva ya, Sobat Cilik. Oke, udah selesai. Silva mau tambah warna? Tidak. Boleh tambah warna kuning, bikin bunganya. Matahari. Iya. Oke sahabat cilik, jadi Miss dan Silva sudah selesai menggambar. Di sini kami mempunyai 2 gambar. Yang ini. Nah, Silva di sini memilih warna yang cerah, warna yang bagus, ada warna hijau dan juga warna kuning. Kuningnya itu matahari dan hijaunya rumput-rumput. Sedangkan Miss Carlia membuat coret-coretan sembarangan. Dan juga warna yang dipilih warna yang gelap. Nah, ini menunjukkan bagaimana cara kita menunjukkan respect ke orang lain. Saat kita memberikan keceriaan dan kita menghargai orang lain, maka sesuatu yang terukir di orang lain itu akan indah, akan cerah. Nah, tapi kalau kita memberikan penghargaan yang tidak baik kepada orang lain atau kita tidak menghargai orang lain, maka orang itu akan merasakan seperti ini. Nah, dia akan merasakan hal yang tidak baik. Oke, jadi sekarang Miss mau coba hapus ya. Nah, Miss sudah berusaha hapus. Mungkin warnanya akan pudar, tetapi masih sangat terlihat. Seperti itu juga saat kita tidak menghargai orang lain, lalu kita minta maaf, maka bekas-bekas itu masih ada. Maka dari itu pentingnya kita menghargai orang lain. Jadi bagaimana Silva? Silva sudah belajar tentang cara menghargai orang lain? Oh, jadi kalau kita tidak menghargai orang lain bisa ada bekasnya, Miss. Betul sekali. Walaupun kita bisa minta maaf, tetapi bekasnya tetap ada.
Ya, betul sekali Silva. Betul sekali ya, sahabat Cilik Hub Channel yang dikatakan oleh Silva. Jadi, kalau kita tidak menghargai orang lain, walaupun kita minta maaf, bekas-bekas itu masih ada. Jadi, kita harus menghargai orang lain. Oke, sampai di sini aktivitas kita hari ini Sobat Cilik Hub Channel. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman. Kali ini Lulu mau ngobrol tentang menghargai atau menghormati. Kalian tahu nggak? Menghargai itu penting banget loh. Kita bisa menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya, kalau kita menghargai diri sendiri, kita akan menjaga tubuh kita. Mau tahu tips-tips mudah untuk menghargai diri sendiri lewat kesehatan? Tips pertama, coba ingat untuk duduk dengan posisi yang baik. Jangan begini. Yang baik. Kalau kita duduk tegak, tubuh kita nggak cepat lelah. Dan ini juga baik buat tulang kita. Jadi, duduk tegak ya teman-teman. Tips kedua, yuk kita biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dengan mencuci tangan, kita menghargai tubuh kita dengan menjaganya dari kuman yang bisa bikin sakit. Lalu, yang ketiga, jangan lupa untuk berbagi senyum dengan teman atau keluarga. Ternyata
membuat kita dan orang lain merasa lebih bahagia. Kalian pernah merasa senang kalau ada yang tersenyum ke kalian? Senang kan? Lulu juga senang. Jadi teman-teman, dengan menghargai diri sendiri dan menjaga kesehatan, kita juga belajar menghargai orang lain. Yuk, kita mulai dari hal-hal kecil setiap hari. Terima kasih Sobat Mesbah Cilik. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Hi kids, welcome to Wise Words with me, Pastor Johannes. Today, we're going to talk about respect. Now, respect is spelled R-E-S-P-E-C-T. Respect. Respect means to treat others with kindness and honor. I want to show you what respect looks like in my home. When my wife and I have chores and we ask each other to help with those chores, instead of saying, "No, I don't want to," and arguing, we say, "Okay," and do it happily for one another. Showing respect to our loved ones, to our parents, to our children, our friends, is one way that we honor them and show that we care. However, when me and my wife do have an argument, instead of yelling at each other and say, "No, this is that," and talking over each other, we have what I call the respect bell. Now, the respect bell is when we take turns saying one thing to each other and waiting for what the other person is going to say. The others has to listen and then we'll take turns, right? So it's about honoring and respecting those that we love. Respect is important because in Exodus 20 verse 12, the Bible says, respect or honor your father and your mother. Respect helps us treat others with love, just like Jesus did. So remember, respect is treating others kindly and honoring them. So thank you for listening, and remember, Jesus loves you and so do I. God bless you. Halo pemirsa Mesbah Cilik, di mana saja kita berada. Episode kali ini, marilah kita sebagai orang tua belajar bagaimana cara kita untuk mengajarkan menghormati sesama bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa untuk menghormati sesama, baik itu teman, guru, orang tua, atau bahkan orang yang kita baru kenal. Menghormati bukan berarti bahwa kita harus hormat, harus tunduk. Tidak, tetapi bagaimana kita untuk memperlakukan orang dengan baik, dengan cara berbicara kepada mereka dengan baik, mendengarkan ketika orang itu berbicara, atau tidak berkata-kata atau berbuat yang bisa menyakiti hati mereka. Kita bisa mengajarkan anak untuk mendengarkan dengan baik di saat orang lain sementara berbicara, mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih, magic words, dan kemudian tidak mengejek atau berkata kasar kepada teman. Menghormati adalah cara kita menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Ketika kita menghormati sesama, kita juga menghormati Tuhan. Ayo, mulai hari ini kita belajar untuk saling menghormati. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Halo Oni. Halo, Sir. Gimana sih caranya hormat? Coba tunjukkan. Hormat, coba tunjukkan. Tunjukkan. Apakah menghormati orang lain artinya hormat seperti tadi? Tidak. Enggak. Bukan. Tidak. Lalu apa artinya menghormati orang lain? Bisa berikan contohnya? Kita nggak boleh potong ngomong orang. Mendengar seseorang yang sedang berbicara di depan kelas. Jadinya kita saat lagi ada orang yang lagi menjelaskan sesuatu, kita nggak boleh kayak nggak mendengarkan. Kayak
Jadi kayak mereka lagi menjelaskan, kamu harus dengerin mereka lagi bilang apa. Kalau ada yang menjelaskan sesuatu di depan, kamu harus mendengar. Siapa orang yang paling kamu hormati? Orang tua. Orang tuaku. Orang tuaku. Orang tua. Orang yang lebih tua daripada aku.